Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Farah Dinda Rambi dengan NIM 2314201049, mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado semester 5. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tren dan isu keperawatan menjelang ajal. Saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan ajal dan paliatif. Nah, apa itu keperawatan menjelang ajal? Keperawatan menjelang ajal atau end of life care atau disingkat EOLC adalah bentuk asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan penyakit terminal atau dalam kondisi tidak dapat disembuhkan dengan fokus pada kenyamanan, martabat, dan kualitas hidup. Nah, tujuannya adalah meringankan penderita fisik seperti nyeri, sesak, mual, mendukung kesejahteraan psikologis dan spiritual pasien, serta membantu keluarga dalam menghadapi kehilangan. Tren keperawatan menjelang ajal adalah arah perkembangan atau kecenderungan baru dalam praktik keperawatan yang berkaitan dengan pelayanan pasien pada fase akhir hidup atau terminal illness. Isu keperawatan menjelang ajal adalah berbagai permasalahan, tantangan, atau dilema yang dihadapi perawat saat memberikan asuhan kepada pasien yang berada pada fase akhir kehidupan atau terminal illness atau menjelang kematian. Trennya ada beberapa. Yang pertama ada integrasi palliative care dalam sistem kesehatan. Palliative care kini mulai diintegrasikan dalam semua jenjang pelayanan, baik rumah sakit, puskesmas maupun perawatan di rumah. Pendekatan ini tidak hanya untuk pasien kanker, tetapi juga pasien kronik seperti gagal jantung, gagal ginjal, stroke, dan demensia. Kedua ada peningkatan peran perawat. Perawat bertindak sebagai pembimbing spiritual, komunikator ulang, fasilitator, dan pendukung emosional bagi pasien dan keluarga, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada dukungan keluarga dan perawatan pasca kematian. Fokus meluas untuk mendukung keluarga selama masa sakit dan setelah kematian, termasuk dukungan konseling duka cita. Yang terakhir ada pengembangan telemedis. Penggunaan telemedis untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan rumah, termasuk perawatan pasien menjelang ajal. Isunya yang pertama ada isu etika dan moral. Perawat sering menghadapi dilema antara mempertahankan hidup pasien dengan intervensi agresif atau menghormati keputusan pasien. Isu eutanasia, DNR, dan penolakan perawat juga sering menjadi perdebatan etis. Kemudian ada tantangan komunikasi dan etika. Komunikasi yang efektif, terutama dengan keluarga yang seringkali memiliki pandangan berbeda tentang perawatan di akhir hayat. Kemudian ada dilema etis terkait dengan penghentian atau kelanjutan perawatan. Kemudian ada keterbatasan fasilitas dan kebijakan. Tak semua rumah sakit di Indonesia memiliki unit palliative care. Selain itu, belum semua kebijakan kesehatan mendukung perawatan akhir hayat sebagai bagian dari layanan wajib. Yang terakhir ada kendala komunikasi. Masih banyak keluarga yang tidak siap menerima kenyataan bahwa pasien sedang berada pada fase terminal. Perawat harus memiliki kemampuan komunikasi simpatik, terbuka, dan menghormati budaya serta nilai-nilai pasien. Nah, keperawatan menjelang ajal merupakan bagian penting dari praktik keperawatan modern yang menekankan kemanusiaan dan empati. Tren keperawatan menunjukkan peningkatan perhatian terhadap aspek holistik, penggunaan teknologi, serta perawatan berbasis rumah. Namun, isu seperti dilema etika, keterbatasan sumber daya, dan tekanan emosional bagi perawat masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan kebijakan, pendidikan, dan penguatan kompetensi agar perawat mampu memberikan asuhan yang bermartabat dan bermakna di akhir kehidupan pasien. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.